Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario 110 Fi yang dimana ownernya pas kita tanya keluhannya banyak banget dah pokoknya. Keluhannya tuh yang pertama, motornya ini habis servis besar di bengkel sebelumnya, bahkan sampai ganti TPS, ganti rotak, bongkar mesin dan lain sebagainya, tapi motor tetap nggak maksimal. Terus yang kedua, boros yang biasanya 35.000 sehari sekarang bisa sampai 80.000 sehari. Buset dah. Terus ketiga, motornya ini tuh pas dicobain bener-bener nggak ada tenaganya besti. Dan yang keempat, terus katanya sama bengkel sebelumnya udah di scan ECU juga, cuman nggak kebaca. Malah ECU-nya yang dibilang KW katanya guys. Buset dah, modiar loh. Mari kita bantu penyelesaiannya scanning ECU terlebih dahulu untuk mengecek kerusakan pada sensor-sensor motor ini besti. Kita cek dulu by grafik si sensor TPS-nya, dan setelah kita cek ternyata itu normal ya guys ya. Grafiknya itu lurus dan nggak ngedrop maupun berantakan grafiknya. Jadi oke, sensor TPS-nya normal ya besti. Selanjutnya kita lakukan pembacaan pada kode-kode kerusakan dan tidak terbaca kode kerusakan maupun sejarah kode kerusakannya ya guys. Jadi kita lakukan reset ECU dan kita cek kembali data sistem sensor-sensor dan semuanya pokoknya kita cek pokoknya melalui alat scanner ECU ini, dan pokoknya secara keseluruhan bagian perinjeksian motor ini tuh aman semua ya guys. Jadi di sini kita bakal melakukan beberapa tahap pengecekan. Yang pertama, tekanan full pump bakal kita cek, terus kita lakukan penganalisaan pada throttle body serta CVT-nya kita cek semua. Terus karena motor ini ya kan habis servis besar, jadi kita harus melakukan pengecekan pada top pistonnya guys. Karena kalau dari top piston aja udah salah bisa bikin motor kagak lari. Kita mulai dari bagian kiriannya dulu nih guys. Kita copot dulu bak CVT-nya serta box filter udaranya. Dan untuk kondisi filter udaranya ini udah bisa dibilang burik ya besti, yang bisa mengakibatkan asupan udara yang masuk ke throttle body terhambat, terus motornya nggak bertenaga dan throttle body cepat kotor. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada part-part CVT-nya secara keseluruhan nih besti. Masalah pertama kita temukan adalah terdapat banyak minyak gemuk di area mangkok gandanya ini besti, yang bisa mengakibatkan motornya selip. Jadinya tuh si motornya nggak bertenaga guys. Ibarat kata kalau di motor kopling tuh kampas koplingnya habis guys. Oke, dan setelah semuanya sudah tercopot, masalah lagi yang kita temukan adalah si seal kruk asnya ini tuh juga udah bocor, yang bisa mengakibatkan kebocoran oli di area si CVT yang bisa bikin slip plus bikin burik ya dade. Saking numpuknya gemuk di dudukan per atasnya ini tuh bener-bener menumpuk banget besti. Waduh lu lihat tuh ya, set hitam banget grease-nya. Untuk kondisi fan beltnya ini aman dan masih original ya besti. Nah untuk mangkoknya ini tuh kurang lebih kayak tadi sebenarnya nggak masalah. Terus ini kayaknya udah di kartel, cuma si kartelannya ini tuh udah habis. Jadi nanti kita bakal kartel kembali ya guys ya. By the way di sini ownernya pengen sekalian upgrade CVT juga nih besti. Untuk per gandanya masih standar dan kampas gandanya sudah menggunakan Daytoni, berarti cocok ya dengan mangkok kartelnya ya guys. Untuk kondisi per CVT-nya ini tuh kayaknya udah gantian karena itu bener-bener keras banget nih besti. Juga bisa mengakibatkan si motornya ini nggak bertenaga karena per CVT-nya terlalu keras ya adik. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan pada part-part CVT-nya secara keseluruhan ya adik. Kita lakukan pembersihan juga pada area crankcase CVT-nya. Dan setelah secara keseluruhan part-partnya sudah bersih, untuk rumah roller, kipas puli serta mangkoknya ini langsung kita anterin ke tukang bubut kita nih guys. Kita delivery dulu ke tukang bubut kita nih. Oke, untuk masuk antrian bubutan ya guys, Johan Garage memiliki bengkel bubut sendiri ya guys ya, namanya Jok Latte. Anjay, orang sepele bro. Sambil menunggu proses pembubutan dan lain sebagainya, di sini kita lakukan penganalisaan selanjutnya guys. Tahap selanjutnya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tekanan full pump, terus throttle body serta top pistonnya guys. Kita lakukan pengecekan pada tekanan full pumpnya terlebih dahulu ya adik. Dan setelah kita cek ternyata tekanan full pumpnya aman di angka 40-an ya guys ya. Misal kok angkanya di 30-an atau di angka 50-an lebih, bisa mengakibatkan si motor ini juga nggak bertenaga, boros, nggak langsam, dan masih banyak lagi ketidaknormalan lainnya. Selanjutnya untuk kondisi throttle bodinya ini burik seada-adanya ya guys ya. Buset, hitam plus berkerak lagi, lo lihat tuh ya. Allah, capek banget. Langsung saja kita pisahkan dulu throttle body dan intake-nya. Habis itu langsung kita bersihkan dengan menggunakan carbo cleaner pada si throttle bodinya ini ya guys.
bestia, dan kita lakukan hal yang sama pada intake-nya untuk menghilangkan kerak-kerak keburikannya, kerak-kerak dosa pokoknya. Dan ini dia hasilnya, throttle body sudah kembali glowing kembali, just ngeng just par. Sebelum kita lakukan perakitan kembali pada throttle bodinya, di sini kita akan melakukan pengecekan pada top pistonnya terlebih dahulu. Karena seandainya kalau habis servis besar dan pemasangan topnya itu salah atau geser satu mata aja, bisa mengakibatkan motor susah nyala, nggak bertenaga, kagak langsam, dan motor kalian tuh pokoknya nggak normal ya besti. Pas kita cek top pistonnya ini aman ya besti, dia tuh lurus, terus setelan klepnya pun juga aman semua, nggak ada yang kerapetan maupun kekendoran. Jadi tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada si cop headnya ini ya adik-adik. Setelah si cop head terpasang, lanjut kita lakukan pemasangan pada throttle bodinya kembali nih dade. Dan ini dia setelah throttle bodinya sudah terpasang dengan rapi, just king just par. Nah di sini setelah throttle body sudah terpasang, ternyata guys si Ipang nih mencurigai satu hal guys. Hampura ini mah tolong ya buat mekanik-mekanik nih ya, kita dengerin deh bareng-bareng ya guys ya. Tolong ini mah buat kalian nih yang suka ngakal-ngakalin beginian nih. Tolong buat. Waduh, ketahuan guys. Sambungin begini nih, aduh. Boros lah. Itu nanti jeung naon ah? Orang suhunya ngaco. Temperatur mesin minus. Keren emang guys. Masih ngerani tah? Resistor. Udah pas pecahan Mario kan? Salan. Resistor ani. Matang tuh. Jadi di sela-sela cek sound guys, Amin. Ipang nih curiga akan satu hal ya, Ngaco. yang di luar dugaan sebenarnya. Yang di luar tuh apa ya? Beberapa kali memang kita udah sering menemukan ini, cuman ya kayak gini-gini tuh kadang kurang di luar dugaan guys. Ternyata tuh si itunya tuh udah diakal-akalin pakai resistor Pang ya. Pakai resistor gitu guys. Waduh, bahaya emang nih. Suhunya bukan suhu yang sebenarnya. Sebenarnya Tadi itu di 13 diem dia. 13 Nah, jadi si injektornya ini tuh di 4000. 4.000-an, kalau di angka 4 tadi siang. Ya. Jadi soalnya mesinnya dingin terus. Terus Mesin tuh kayak awal dinyalain tuh dicup, tapi awal dinyalain deh temperaturnya 30-an. 30-an. Makanya. Soalnya suhu Indonesia tuh nggak nyampe 14 13 nyampe. Sekarang normal. Normal. Makanya di angka 26 28 normal. Suhunya naik 86. Oke guys, untuk seluruh penganalisaan motor ini sudah diselesaikan oleh dokter Ipang semua ya guys ya. Ternyata ini dia si bebenguknya guys, gara-gara resistor doang ya guys ya. Apa-apa jadi rungkat seada-adanya. Oke guys, kita kembali ke CVT-nya lagi nih besti. Untuk seal krukas yang bocor tadi, di sini kita ganti baru dan langsung kita lakukan pemasangan ya guys ya. Dan ini dia yang lamanya nih guys. Ya Allah capek banget. Untuk bagian puli depannya ini, rumah rollernya sudah kita bubut, sudah kita kerok jalur juga, beserta kipas pulinya sudah kita lakukan pembubutan ya guys. Dan untuk mangkoknya ini sudah kita lakukan pengkartelan kembali ya adik-adik. Untuk rollernya di sini kita pakai 9 gram dari RX7 Racing. Terus untuk pergandanya kita pakai 1000 rpm dari RX7 Racing. Dan untuk per CVT-nya kita pakai 1500 rpm dari RX7 Racing juga nih besti. Untuk slidernya sudah termasuk dalam paketan upgrade CVT kita. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada part-part CVT-nya. Dan setelah semua part CVT sudah terpasang, tinggal kita tutup kembali si bak CVT-nya ini ya adik-adik. Filter udara yang burik tadi di sini kita ganti baru original nih besti. Langsung saja kita pasangkan si filter udara barunya ini. Kalau udah terpasang tinggal kita tutup kembali dan bagian kiriannya semua sudah terpasang dengan rapi. Jos geng jos pat. Tinggal kita pasangkan kembali si jok motornya ini dan tanpa basa-basi langsung kita cek sound plus test drive ya adik.
Om, namanya siapa? Dari mana nih Om? Nama saya Rian dari Bintaro. Dari Bintaro, Tangerang Selatan. Buset. Nah, terus sebelumnya tahu Johan Garage ini dari mana nih Om? Dari Instagram, YouTube. Sering nonton? Sering nonton. Wes, Subscriber cakep. saya. Subscriber, oke. Terus keluhan sebelumnya nih motor Vario-nya ini kenapa nih Om? Boros banget. Boros banget. Udah turun mesin, boros juga. Masih boros juga, makin boros ya. Tenaganya gimana sebelumnya? Sebelumnya ngempos. Berat banget motor. 60 ke 70 itu berat banget. Berat banget. Lama lah ini. Lama ya. Nggak bertenaga lah motor ya. Iya, Ya. padahal udah habis turun mesin. Turun mesin ya. Nah, terus setelah diservis, cuman sekedar servis rutin aja nih. Tadi apa yang dirasain gimana? Sama upgrade CVT tadi ya? Upgrade CVT, iya. Sekalian upgrade Beda CVT. sih emang, ya langsung ngisi terus tenaganya. Ngisi terus. Tadi katanya apa ada resistornya. Resistor, ya. Nah itu Iya, tuh. Mungkin lemot kali ya. Penyebab si motornya itu boros. Iya, makanya. Berisik guys, sorry guys. Berarti rasanya jauh banget ya sama sebelumnya ya? Ngisi terus. Ngisi terus Dari ya? awal ngisi terus. Hmm. Enak sih. Oke, siap. Oke, gitu. Salamnya dulu dong Om kalau gitu. Salam Josir. Jos geng, Jospar. Oke, siap. Tos dulu Om. Iya, makasih. Siap, thank you Om ya. Oke guys, untuk total upgrade CVT, servis bulanan secara keseluruhan, sama ngurusin kabel-kabelnya, sama ganti sil-silannya, itu menghabiskan budget sekitar 850.000 ya guys ya. Sudah semua-muanya, sudah treatment, sudah part, semua-muanya dah pokoknya. Ya paket hemat ini guys hitungannya. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya. Supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.